Ya, shalom sahabat-sahabat pendengar Raja Wali FM. Apa kabar semuanya di sore hari ini? Senang sekali sahabat, saya Randi boleh menjumpai sahabat di sore hari ini. Dan saya berharap setiap sahabat-sahabat yang selalu setia mendengarkan Raja Wali FM selalu dalam keadaan yang sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan sahabat, saat ini di sore hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Charles Jonan sebagai fasilitator jaringan doa nasional yang saat ini beliau berada di Jakarta, dan kita akan segera menyapanya sahabat. Shalom Pak Charles, selamat sore. Sore Randy. Ya, selamat sore Pak. Ya, apa kabar Pak Charles? Baik, kami baik-baik ada di kota Jakarta. Bagaimana Timika Ya, dengan puji keadaan Tuhan. sekarang ini? Saya berdoa semuanya baik-baik dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, dan kita di Timika juga baik-baik. Kita terus berdoa juga untuk kota kita. Dan Pak Charles Jonan ini sahabat adalah fasilitator jaringan doa nasional, dan silakan Pak Charles untuk berbagi dengan sahabat-sahabat di sore hari ini Pak. Shalom, selamat sore bagi para pendengar yang ada di kota Timika. Pada sore hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai gerakan-gerakan atau seruan doa yang kita sedang lakukan, yang kita sedang doakan dalam masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, yang dimana kita tahu bahwa saat ini bangsa-bangsa dan juga bangsa kita sedang mengalami wabah pada saat ini. Dan sebelum saya mulai, saya ingin juga menyampaikan rasa duka kami kepada para tenaga medis dan juga kepada para dokter, kepada para perawat dan juga tenaga-tenaga yang ada di garis depan pada saat ini, yang telah berjuang untuk menyelamatkan para pasien COVID-19. Mereka tidak memperdulikan nyawa mereka dan mereka juga mempertaruhkan keluarga mereka. Untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan yang diberikan. Yang kedua juga saya ingin menyampaikan juga rasa simpati dan duka kami kepada para tenaga medis yang telah dipanggil Tuhan. Halo? Ya. Ya, yang telah dipanggil Tuhan, yang telah mendahului kita dalam rangka tugas dan tanggung jawabnya. Kami tentunya merasa simpati kepada keluarga atas kehilangan orang yang dikasihi. Kami menyampaikan rasa duka kami atas kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan saya mengerti juga pada saat ini juga di Timika sudah jatuh korban hamba-hamba Tuhan. Dan saya ingin memberikan kekuatan kepada keluarga yang ada, kepada jemaat, kepada setiap orang yang kehilangan pada saat ini. Doa kami bersama-sama, rasa simpati kami kepada setiap daripada keluarga yang ada. Dan untuk kepada para pasien yang saat ini yang ada di rumah sakit, kami ingin juga pada kesempatan ini berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan juga Tuhan menyembuhkan. Dan kami percaya bahwa apabila kita taat kepada pemerintah, pusat, daerah, dan juga dengan seruan BNPB, dan juga saya kira kita juga dengan tidak kemana-mana, tinggal di rumah, kita juga membantu untuk menyelamatkan orang-orang yang di sekeliling kita, keluarga kita, demikian juga dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, itu sebagai permulaan, dan mungkin ada yang Daniel ingin sesuatu untuk saya sampaikan, atau mungkin saya cerita saja mengenai gerakan doa yang ada. Ya, silakan Bapak bisa lanjut Pak. Ya. Ya. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai apa yang jaringan doa lakukan pada awal tahun dan yang menyangkut dengan masalah-masalah yang ada saat ini. Nah, pada tanggal 23 Januari tahun 2020, para pemimpin lembaga Aras Gereja Nasional, dalam hal ini adalah dengan PGI, dengan PGLII, dengan PGPI, dan juga dengan pimpinan daripada jaringan doa nasional, kami mengadakan pertemuan di mana kami berdoa bersama-sama. Nah, biasanya setiap tahun kami itu selalu berkumpul bersama-sama untuk berdoa mencari tuntunan Tuhan. Nah, pada tanggal 23 Januari yang lalu, pada waktu kami berkumpul, kami diberikan beberapa ayat
oleh Tuhan, yang dalam hal ini yang disampaikan oleh para pemimpin adalah dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Nah, ini berbicara mengenai pada waktu kita merendahkan diri kita, berdoa mencari wajah Tuhan. Nah, kami nggak ngerti kok dikasih ayat seperti ini. Kami juga merasa bahwa di tengah-tengah kesatuan gereja yang luar biasa, tapi juga perpecahan yang ada. Nah, kami merasakan perlunya gereja-gereja untuk kita bersatu. Mari kita tidak bertengkar satu dengan yang lain, mari kita tidak ribut satu dengan yang lain, tetapi kita bergandengan tangan. Itu adalah awal tahun. Dan kemudian yang kedua adalah pada waktu kita berkumpul, Tuhan memberikan satu ayat lagi dalam Maliakhi 4 ayat 5 dan 6. Berbicara mengenai hati Bapak berbalik pada anak-anak. Ini berbicara mengenai kebangkitan generasi muda, ini juga berbicara mengenai pemulihan daripada keluarga. Nah, pada waktu itu juga kami nggak mengerti bahwa kami tuh sekarang ini tidak kemana-mana, kami juga ada banyak di rumah. Apakah firman ini berbicara pada waktu itu? Nah, kami juga tidak mengerti, tapi sekarang Tuhan memberikan pengertian-pengertian kepada saya. Dan kemudian Tuhan berikan satu ayat lagi adalah perintah agung agar kita mengasihi. Yang dimana pada saat ini kita juga baru merasa bahwa pada saat saudara kita mengalami masalah, tetangga kita mengalami masalah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan kasih Kristus dengan memperhatikan lingkungan kita. Nah, kemudian pada tanggal 23 Januari setelah kita mendapatkan hal ini, pada tanggal 26 Februari tahun ini, Lembaga Aras Gereja Nasional, yaitu dalam hal ini bukan saja PGI, bukan PGLI, bukan saja PGPI dan Jaringan Doa, tapi juga ada Advent, ada Baptis, ada Bala Keselamatan, ada Ortodoks. Kami itu menyerukan satu seruan yang berbicara mengenai seruan untuk berdoa menyambut Paskah. Karena kita sebentar lagi, besok kita masuk dalam Paskah, jadi kita melaksanakan seruan itu. Dengan topik adalah, tema kita adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Nah, saya percaya dengan kebangkitan Kristus akan membawa harapan bagi masa depan bagi bangsa ini. Nah, ini adalah topik Paskah Nasional. Bukan kami yang membuatnya, tapi ini adalah kesepakatan daripada Paskah Nasional yang seharusnya diadakan tanggal 18 April di Tondano, di Sulawesi Utara. Nah, tentunya dengan keadaan seperti ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, seruan doa ini kita mulai sebenarnya 1 Maret sampai dengan 9 April. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita mengadakan seruan itu. Doa ini selama 40 hari. Nah, doa ini menyangkut yang 3 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu 2 Tawarikh 7 ayat 14 untuk kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik daripada jalan kita yang jahat, berdoa, dan Tuhan memulihkan negeri kita. Dan kemudian mengenai pemulihan dari keluarga dari Maliakhi 4 ayat 5 dan 6, dan kemudian untuk perintah agung untuk mengasihi. Nah, kemudian kita tahu masing-masing saudara yang saya kasihi, pada bulan Maret 2020 wabah COVID merebak dan menjadi wabah pandemi yang menyerang 200 lebih negara. Dengan penderita terkonfirmasi, kita tahu sudah 1,4 juta orang di dunia, dan angka kematian sudah mendekati 82.000 lebih orang. Nah, pada saat awal tahun, kita tuh nggak tahu kira-kira pimpinan Tuhan seperti apa. Tetapi Tuhan memimpin melalui para pimpinan Lembaga Aras Nasional menyampaikan pesan-pesan itu. Nah, sekarang ini kita baru mengerti. Nah, kita mengerti bahwa ini adalah saatnya. Mari gereja-gereja Tuhan, saya ingin mengajak, mari hamba-hamba Tuhan, mari kita merendahkan diri, mari kita bersatu, mari kita mencari wajah Tuhan, mari kita berdoa, mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka saya percaya Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Pada saat wabah pandemi terjadi, pemerintah tentunya menganjurkan distancing, untuk tinggal di rumah, untuk memutuskan rantai daripada penyebaran virus ini. Nah, dengan keadaan seperti ini kita lihat banyak tempat usaha, ya, mal-mal tutup, restoran tutup, hotel, bahkan tempat ibadah. Biasanya kita beribadah, sekarang kita tidak bisa beribadah, ya. Dan
Kemudian orang-orang kehilangan penghasilan mereka, di mana orang kehilangan nafkah mereka. Dan kita lihat ada kelesuan di bidang ekonomi. Masalah-masalah sosial menjadi timbul akibat daripada ini. Nah, kami ini sedang menyerukan saat ini, besok memasuki Paskah, kami concern dengan hal ini. Dan kami menyerukan ada seruan doa puasa dimulai tanggal 10 besok, Paskah, dan diakhiri hari Minggu, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita selain juga kita merayakan, kita juga harus prihatin dengan keadaan bangsa ini. Dengan keadaan daripada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Rasa simpati kami, rasa terdalam kami kepada orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Mereka putus harapan, mereka tidak memiliki pengharapan, rasa-rasanya nggak akan bisa keluar. Tapi percayalah, Tuhan itu tetap Tuhan. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia yang memberikan pengharapan. Dia adalah gunung batu kita. Saat ini kita perlu berbalik hati kita kepada anak-anak kita, berkumpul bersama keluarga, dan juga inilah saatnya kita peduli satu dengan yang lain, sehingga kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Seruan puasa ini yang kami lakukan pada tanggal 10 sampai dengan 12 April ini dalam rangka perayaan Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, tentunya yang tadi saya katakan, kami sangat peduli dengan para tenaga medis, orang-orang yang ada di garis depan. Kami berdoa untuk mereka. Kami bersimpati dengan mereka yang telah mempertaruhkan waktu mereka, nyawa mereka untuk merawat orang-orang yang sakit. Dan juga tadi saya katakan, bagi mereka yang telah kehilangan keluarga, rasa duka kami yang terdalam. Saya pun kehilangan beberapa teman sebagai seorang hamba Tuhan. Hati saya juga berkata gini, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi saya tahu satu hal, pasti di balik semua ini, Tuhan akan membuatnya indah pada waktunya. Rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Tapi kita tetap pegang iman kita, tetap berharap. Nah, saya ingin pada kesempatan ini ingin mengajak para pemirsa luangkan waktu. Apabila Anda bersama-sama dengan keluarga, bangun mezbah doa, bangun mezbah pujian. Pada waktu Tuhan menghukum bumi, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan, bukan. Jangan salah artikan saya. Tapi saya ingin memberikan contoh dari Alkitab. Pada waktu Tuhan menghukum bumi dengan air bah, pada waktu Nuh ada di dalam bahtera, dan kemudian pada saat air bah surut, dia kemudian keluar dari bahtera. Yang pertama kali dia lakukan adalah membangun mezbah. Dia mempersembahkan kurban. Nah, Alkitab mencatat pada waktu dia membangun mezbah, mempersembahkan kurban syukuran dia. Kita tidak membawa binatang saat ini, tapi kita membawa doa kita membawa pujian kita membawa diri kita persembahkan untuk Tuhan. Dan pada waktu dia mempersembahkan itu, Alkitab mencatat bahwa persembahannya itu tercium harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, dia tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi saya percaya bahwa pada akhirnya akan indah pada waktunya. Dan saya akan berkata, Tuhan tetap in control. Tuhan Allah yang berdaulat. Dia maha tahu. Dia adalah maha hadir. Dia adalah maha kuasa. Dan pada saat ini kita sedang merayakan Paskah ke depannya, dan saya percaya ada kuasa kebangkitan Kristus yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, saudara-saudara. Tuhan memberikan kepada kita adalah roh damai sejahtera, membawa ketertiban, ya. Jadi kasih. Jadi mari kita bangkit kali ini. Kita lihat dan kita bersama-sama berdoa bersama-sama, merendahkan diri kita. Mari kita masuk dalam doa bersama-sama. Saya berharap satu kota di Timika, gereja-gereja bisa bergandengan tangan, meskipun tidak secara fisik, tapi di rumah masing-masing. Kita berdoa dan kita minta pada Tuhan. Karena dengan ini kita memberikan pengertian bahwa ini adalah sikap ketergantungan kita kepada Tuhan.
Dan kita mengaku, Tuhan, bangsa ini, saya perlu Tuhan Yesus. Saya perlu Tuhan Yesus yang menolong. Jadi doa ini adalah pernyataan sikap kita bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak memerintah Tuhan, kita tidak menyuruh Tuhan, kita juga tidak minta sesuatu untuk kepentingan pribadi kita. Mari singkirkan perbedaan, mari singkirkan kepentingan politik. Jangan COVID-19 dijadikan jenjang untuk mencari nama, untuk mencari popularitas. Mari jangan menyerang satu dengan yang lain. Mari kita merendahkan diri, karena yang diperlukan saat ini adalah kesatuan daripada gereja. Mari kita singkirkan perbedaan kita. Mari kita singkirkan semuanya. Concern kita adalah bangsa kita. Concern kita Tuhan pulihkan. Dan kita mengaku bahwa kita nggak bisa. Kita perlu Tuhan. Nah, biarlah kita bersama-sama, saudara-saudara, pengakuan akan kelemahan kita, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, itu adalah yang menyadarkan bahwa kita bergantung. Dan saya percaya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Kita percaya akan firman dan janji Tuhan. Pada waktu kita merendahkan diri kita, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan mendengar seruan umatnya dan menjawab doa seruan kita. Pada waktu orang Israel di dalam perbudakan, mereka dalam masalah, mereka berseru sama Tuhan. Alkitab mencatat doa mereka naik ke hadapan Tuhan. Tuhan melihat, mendengar, dan Tuhan memperhatikan mereka. Pada waktu Yunus ada di dalam perut ikan, Yunus berseru. Dikatakan dalam dunia orang mati, dia dalam perut ikan. Dia tidak memiliki pengharapan. Seakan-akan COVID-19, kita tidak memiliki pengharapan. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi pada waktu dia berseru pada Tuhan, Tuhan menjawab meskipun Yunus ada dalam perut ikan. Nah, pada kesempatan ini sebelum saya tutup, saya minta kepada kita, mari kita naikkan permohonan kita. Mari kita naikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa bagi kota kita. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan kota kita. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Sebentar lagi kita akan keluar daripada masalah ini. Pada waktu orang mengatakan tidak ada harapan, maka saya katakan ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Pada waktu orang mengatakan Tuhan Yesus disalibkan, dia telah mati di atas kayu salib, dan saya katakan kubur itu telah kosong. Amin. Kubur itu telah kosong. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita pegang iman kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa, dalam pujian bersama-sama, bergandengan tangan, merendahkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kota Timika. Tuhan Yesus memberkati Radio Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mendengar acara ini. Dan Anda akan diberkati, dan Anda akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengar seruan kami di dalam keterpurukan kami, di dalam kelemahan kami, dalam ketidakmampuan kami. Tuhan mendengar seruan Yunus, Tuhan juga mendengar seruan kami. Tuhan mendengar seruan daripada Israel pada waktu mereka ada dalam penindasan, pada waktu mereka ada dalam ketakutan. Pada waktu Paskah, di mana tulah maut melewati, ada darah anak domba. Dan saya katakan, darah anak domba melindungi setiap daripada pemirsa, setiap pendengar daripada radio ini. Tuhan menyertai dan melindungi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Randy, itu kira-kira pesan saya yang saya bisa sampaikan untuk para pemirsa. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Charles Jonan. Dan halo Pak. Iya, silakan. Ya, dan mungkin kita akan dengarkan dulu satu pujian ya Pak. Dan setelah itu Silakan. kita akan kembali lagi. Nanti Pak Charles mungkin bisa bawa dalam doa supaya mengajak juga setiap sahabat-sahabat pendengar kita berdoa bersama dari studio. Baik, Pak Randy. Saya ingin mengajak setiap daripada sahabat-sahabat yang ada di kota Timika maupun yang mendengar di kota-kota lain, mari kita ambil waktu sejenak untuk berhenti daripada tugas-tugas kita. Di mana Anda berada, di rumah maupun di kantor,
maupun ada dimanapun, mari kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama kita berdoa. Saya ingin mengajak kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk berdiri bagi bangsa kita. Saya ingin mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk merendahkan diri kita, untuk bersama-sama. Dan kita katakan karena kita peduli saat ini dengan bangsa kita peduli dengan saudara-saudara kita peduli dengan kota-kota kita. Mari setiap pendengar yang ada, sahabat-sahabat yang ada, mari kita rendahkan diri, mari kita masuk ke dalam hadiratnya. Saya akan berdoa, izinkan saya berdoa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Bapak kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami pencipta langit dan bumi, kami adalah anak-anak-Mu. Kami datang dari berbagai kota yang ada, khususnya kami yang ada di Timika dan Mimika. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk berdoa syafaat, untuk Tuhan berdoa kepadamu, berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu, berdiri atas bangsa kami, berdiri Tuhan atas orang-orang yang ada Tuhan bagi antara Tuhan dengan kota kami. Yang pada saat ini Tuhan, ada banyak orang dalam ketakutan, ada banyak orang yang kehilangan pengharapan, ada orang-orang yang mengalami ketakutan oleh karena COVID-19. Oleh karena itu kami berdiri di hadapan-Mu, kami berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan, bukan manusia Tuhan, tetapi pertolongan kami hanya datang dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berseru kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu daripada virus ini. Tuhan, kami deklarasikan bahwa Engkau adalah kota benteng kami, Engkau adalah tempat perteduhan kami. Engkau Tuhan akan melindungi umat-Mu dari penyakit yang berbahaya ini. Kami juga datang membawa kota kami. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, untuk pemulihan, untuk damai Tuhan turun atas kota kami. Tuhan, biarlah Tuhan bukan kekerasan yang terjadi, bukan Tuhan penindasan yang terjadi, tapi gantikan semua dengan sukacita, gantikan semua dengan damai dari Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan kami. Kami berdoa Tuhan, untuk pimpinan di kota kami. Berikan hikmat, berikan pengertian. Biarlah Tuhan mereka boleh menetapkan Tuhan strategi, guidelines, maupun Tuhan untuk memerangi penyakit ini. Dan juga untuk memajukan kota kami, untuk melindungi kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk para aparat pemerintah. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan, Tuhan melindungi mereka, memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka yang sakit, Tuhan menghibur mereka, Tuhan kehilangan saudara-saudara yang mereka kasih. Tuhan, saat ini Tuhan ulurkan tangan-Mu, biarlah Tuhan kasih setia Tuhan menyertai kami, berikan kami Tuhan rasa aman, rasa damai. Pada waktu ada badai, Engkau berkata tenang. Biarlah hati kami merasakan tenang, dan kami percaya Tuhan, di balik semua itu Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Di balik semua itu Tuhan, rancangan Tuhan bagi kami bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai yang membawa harapan bagi masa depan kami. Tuhan, sinari kami dengan wajah-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan pada hari Paskah, masuki Paskah ini, di mana kami memberikan kesengsaraan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan, di mana pada waktu kami dalam masalah, di dalam kesengsaraan, pada waktu orang mengatakan tidak ada harapan, kami katakan tetap ada harapan. Iman kami tidak akan pernah goyah. Iman kami tetap berkata, Tuhan Allah adalah pendukung kami. Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah Allah yang menyertai kami. Kami memberkati kota kami, Timika,
Kami berkati Tuhan Provinsi Timika. Kami memberkati Papua Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas Papua. Biarlah Tuhan kasih Tuhan, kemuliaan turun atas tanah air yang tercipta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih ya untuk Pak Charles Jonan yang sudah berbagi penguatan untuk kita dan sudah mengajak juga kita berdoa bersama-sama, sudah mendoakan kita yang ada di Timika, dan kita bersyukur sudah berdoa bersama untuk bangsa kita. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk waktunya. Memberkati Timika, sahabat-sahabat mendengarkan acara ini. Tuhan memberkati Tio Wali, tetap menjadi berkat bagi kota, tetap berikan kabar baik. Tuhan menyertai dan memberkati. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati, dan shalom. Shalom, shalom. Ya, sahabat-sahabat pendengar, terima kasih. Sahabat baru saja mendengarkan apa yang boleh dibagikan oleh Bapak Charles Jonan sebagai fasilitator jaringan doa nasional yang saat ini berada di Jakarta, dan sudah berdoa bersama juga dengan kita di studio. Dan Tuhan memberkati Pak Charles dan keluarga, dan Tuhan memberkati sahabat-sahabat pendengar juga yang telah ambil bagian untuk mendengarkan dan berdoa bersama. Dan Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati. Dan saya mengajak juga sahabat-sahabat pendengar untuk terus berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita, memiliki kerinduan selalu datang kepada Tuhan. Mumpung kita diizinkan untuk mungkin agak lama di rumah, jadi gunakan waktu-waktu yang ada untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya sahabat, semakin banyak orang memuji, menyembah Tuhan, berdoa, semakin kita akan melihat terobosan demi terobosan terjadi juga baik di kota kita, di bangsa kita. Dan kita bersyukur juga boleh mendengarkan ada yang sembuh kembali, ada yang sembuh lagi. Kita bersyukur, dan kita juga pasti akan mendengarkan semakin banyak orang yang pasti sembuh, sedang akan mengalami kesembuhan lagi dari apa yang sedang mereka alami. Dan Tuhan memberkati sahabat, dan kami mengajak juga bagi sahabat boleh bergabung juga di malam nanti setiap jam 10 malam. Sebelum jam 10 kita sudah mulai, dan jam 10 malam untuk program doa bersama. Dan kita akan berdoa serentak di seluruh Indonesia juga. Dan Tuhan memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat di sore hari ini. Selamat melakukan setiap pekerjaan, setiap pelayanan sahabat, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat di hari ini, dan jangan lupa untuk berbahagia supaya imun tubuh kita juga tetap kuat, dan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk memiliki pengharapan, dan makan makanan bergizi sahabat. Jangan lupa untuk cuci tangan, bersih-bersih, dan juga olahraga yang cukup. Dan Tuhan memberkati. Selamat melanjutkan tugas-tugas sahabat. Selamat sore dan shalom. Kau berikan pengharapan, sumbu yang pudar tak akan pernah kau padamkan. Kau harapan bagi bangsa-bangsa. Kami berseru, Tuhan pulihkan bangsaku. Dengarkanlah doa ratap kami. Pulihkan kami, buat wajah-Mu bersinar, hingga waktu pemulihan segalanya. Tuhan semesta alam.
dengarkanlah doa ratap kami. Pulihkan kami, buat wajah-Mu bersinar hingga waktu pemulihan segalanya. Tuhan semesta alam, Kau datanglah, pakaiku untuk pulihkan, mengubahkan bangsaku. Tuhan, pakai aku. Kami berseru, Tuhan pulihkan bangsaku. Dengarkanlah doa ratap kami. Oh, pulihkan kami, buat wajah-Mu bersinar hingga waktu pemulihan segalanya. Tuhan semesta alam, semua bangsa menantikan Kau datanglah. Pulihkan segalanya. Kau datanglah. Hai teman-teman, kini sudah hadir Raja Wali FM dengan banyak lagu-lagu dan acara yang menarik. Jangan lupa dengarkan Raja Wali FM, bikin hidup lebih baik.